Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang terhadap tipu daya setan, waspadalah. Sebelum lanjut ke video, silahkan subscribe, like, serta bagikan video ini ke orang lain agar lebih bermanfaat. Dalam hidup ini, kita tidak pernah terlepas dari godaan dan tipu daya setan. Setan selalu berusaha dengan berbagai cara untuk menyesatkan dan mencapakan manusia di dalam lembah kenistaan dan kebinasaan yang berkepanjangan. Sahabat gemar Islami, setan dengan sombongnya telah berikrar di hadapan Tuhannya untuk terus-menerus menggoda dan berusaha menyesatkan manusia dari jalan lurus. Begitulah iblis, dengan sombongnya ia telah berikrar di hadapan Tuhannya untuk menyesatkan manusia dari jalan lurus dan terus berusaha menyeretnya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Oleh sebab itu, kita jadikan setan sebagai musuh abadi dalam hidup kita dan terus-menerus mohon pertolongan kepada Allah agar diselamatkan dari godaan setan yang terkutuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat sebuah ilustrasi tentang jalan yang lurus yang harus kita lalui dan garis-garis sebagai jalan setan yang harus kita hindari. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat garisan garis lurus di hadapan kami lalu bersabda, "Ini adalah jalan Allah." Kemudian beliau membuat garis-garis lagi sisi kanan dan kirinya dan bersabda, "Yang ini adalah beberapa garis. Pada setiap garis ini setan selalu berusaha mengajak untuk melalui bersamanya." Sahabat gemar Islami, setelah itu setan berkata, "Sekarang saya angkat tangan dan tak mau tahu akan tragedi yang telah menghancurkan kamu." Suatu ketika, iblis juga pernah berusaha menyesatkan Imam Syafi'i dengan mengajukan suatu pertanyaan dengan maksud untuk menyesatkan Imam Syafi'i. Iblis berkata, "Hai Syafi'i, bagaimana menurut pendapat kamu tentang Tuhan yang telah menciptakan menurut ketentuan yang Ia pilih, lalu memperlakukan aku menurut ketentuan yang Ia pilih pula? Setelah itu, jika Ia menghendaki, Ia akan memasukkan aku ke dalam neraka, dan bila Ia menghendaki akan memasukkan aku ke dalam neraka. Bagaimana menurut pendapatmu? Hal semacam itu adilkah atau justru sebaliknya?" Setelah memperhatikan perkataan iblis itu, Imam Syafi'i berkata, "Hai iblis, jika Tuhan ciptakan kamu menurut persepsi yang kamu kehendaki, maka Ia berlaku zalim kepadamu. Dan jika Ia menciptakan kamu menurut apa yang Ia kehendaki, maka Ia tidak diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang Ia perbuat. Terserah Ia mau berbuat apa. Menjadikan sesuatu atau tidak itu adalah sebuah kewenangan baginya." Setelah mendapatkan jawaban dari Imam Syafi'i, lalu iblis berkata, "Demi Allah, hai Syafi'i, dengan pertanyaan itu aku telah mengeluarkan 70.000 orang ahli ibadah dari deretan daftar orang-orang ahli ibadah. Marilah kita terus-menerus memerangi setan dengan taat dan memperbanyak amal soleh secara tulus ikhlas kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah. Kita tingkatkan kewaspadaan dalam setiap kondisi apapun, dalam beramal, dalam akidah. Jangan sampai setan bermain-main dalam relung hati kita. Kita jaga aktivitas kesalehan kita dari partisipasi setan. Kita isi hati kita dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setan tidak masuk dan bermain-main di dalamnya. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.